Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sani Saputra. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, artikel tentang agama dan hak asasi manusia. Dan ini bentuknya sebuah kritik, yaitu Islam dan feminisme. Saya ingin saya sampaikan bahwa ini adalah karya akademik, jadi harap dilihatnya sebagai karya akademis, kritik bukan suatu penghasutan atau whatever itu. Oke, yang pertama, secara hak asasi manusia kita tahu bahwa HAM itu sudah lama banget, bertahun-tahun, dari peradaban Eropa. Namun tipping pointnya ada dua. Yang pertama adalah Magna Carta di Inggris dan juga Universal Declaration of Human Rights ketika PBB mendeklarasikan pada tahun 48. Nah, poin pentingnya sebenarnya adalah kesetaraan dan kebebasan. Dua hal ini yang paling penting di dalam hal. Selanjutnya, saya akan coba menganalisa penerapan hukum Islam dan hukum positif. Salah satu contoh begini, di dalam surah An-Nur itu disebutkan bahwa hubungan di luar seksual itu bisa dirajam dan didera sampai mati. Tapi di hukum Indonesia, jika hubungan seksual ini dilakukan oleh dua orang yang cukup umur dan mau sama mau, maka ini tidak ada hukumannya. Nah, inilah salah satu pertentangan antara HAM, hak asasi manusia, dan Islam itu sendiri. Selanjutnya, kesetaraan gender. Poin pentingnya kesetaraan gender ini adalah konsep yang mengacu pada perlakuan yang sama terhadap semua gender, baik perempuan dan laki-laki tanpa terkecuali. Dan feminisme lebih pada konsep memperjuangkan hak-hak perempuan untuk akses pendidikan, hak-hak asasi manusia, dan hak-hak lainnya. Nah, feminisme dan Islam ini sering banget bertentangan. Contoh begini, di surat An-Nisa ayat 34 itu dikatakan bahwa perempuan itu boleh dipukul jika menolak keinginan laki-laki, dan laki-laki adalah pemimpin. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa Islam melihat perempuan itu tidak setara dengan laki-laki, sehingga feminisme banyak mengkritik bahwa praktek ini adalah bentuk patriarki yang harusnya sudah dihapuskan. Contoh lain adalah perwalian, di mana ketika menikah, perempuan itu harus memiliki wali daripada laki-laki, misal adalah ayahnya, kakaknya, atau adiknya. Tapi itu tidak terjadi ketika laki-laki ingin menikah bebas tanpa perwalian. Dan ini adalah bentuk ketidaksetaraan yang dikritik oleh feminisme. Selanjutnya, warisan dan kesetaraan gender. Di dalam Islam, laki-laki itu mendapatkan hak waris lebih banyak. Misal dia, perempuan itu adalah 2/3 daripada total warisan, tapi laki-laki itu bisa dapat 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini sudah tidak benar, tidak adil dalam perspektif kesetaraan gender dan feminisme. Dan yang harusnya laki-laki dan perempuan itu sama dan mendapatkan hak yang sama. Bahkan dalam kasus misalnya hanya ada anak tunggal perempuan, justru adik laki-laki atau kakak laki-laki dari ayahnya mendapatkan warisan itu boleh memintanya, padahal dia bukan keluarga intinya. Selain itu, ada kritik yang lebih substansial, yaitu soal poligami. Di dalam Islam, ayatnya jelas, dikatakan bahwa laki-laki itu boleh banget melakukan poligami atau memiliki istri 1, 2, 3, dan 4. Tapi ini tidak terjadi pada perempuan. Perempuan tidak dibenarkan memiliki suami lebih dari satu, hanya satu. Nah, di sini bagi perempuan dalam perspektif feminisme ini adalah potret norma untuk memperkuat patriarki, dan ini tidak dibenarkan karena tidak ada kesetaraan, tidak ada equity, tidak ada equality, di mana laki-laki boleh tapi perempuan tidak boleh memiliki istri lebih banyak. Seharusnya ini harus benar-benar setara. Kesimpulannya, dalam perspektif Islam, pada artikel ini saya ingin melihat bahwa nilai-nilai Islam tradisionalisme itu bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, yang dalam hal ini saya melihat isu kesetaraan gender dan feminisme, di mana Islam melihat bahwa laki-laki itu lebih unggul daripada perempuan dalam semua hal, misal dari hal pemimpin, dan hal warisan, dalam hal setelah itu pernikahan, dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat benar-benar salah, tapi kita sebagai orang Islam harusnya lebih bijak dan lebih melihat ini pada konstruksi sosial yang lebih benar, sehingga kita bisa mendapatkan
kesetaraan ada tapi Islam pun tetap kita pegang. Sehingga untuk memahami Islam tidak hanya berdasarkan tekstual yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis, tapi kita juga harus belajar secara kontekstual apa yang terjadi hari ini. Terima kasih, saya Sanisa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.